Hal meminta maaf sebenarnya merupakan budaya atau keadapan publik yang unggul atau memiliki arti penting dalam rangka merawat relasi-relasi sosial, relasi-relasi kepublikan. Sehingga siapapun yang sebenarnya berada pada satu posisi yang paling memiliki kuasa, yang memiliki power untuk melakukan sesuatu, ya bisa saja kemudian adalah pihak yang paling banyak akan meminta maaf. Nah, kita akan bahas filsafat maaf Jokowi ya, di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman di channel kita bersama. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa channel ini bukan channel yang diasuh oleh seorang pakar yang berbicara tentang filsafat, tetapi hanya sebatas merupakan kerangka kerja berpikir yang sifatnya bisa memenuhi kaidah filosofis. Ya, kita tahu bahwa filsafat tentu akan mewakili coraknya sendiri-sendiri, mewakili sistem nilai sendiri yang dianut oleh seseorang. Jadi ketika kita memfilsafati sesuatu dalam ruang ini, itu sebatas merupakan cara pandang kita atau perspektif. Paling tidak di channel ini adalah perspektif yang saya sampaikan, dan teman-teman yang kemudian juga turut serta memperkaya ruang diskursus filsafat kita ini. Baik, kita akan bicarakan tentang persoalan filsafat Jokowi ya. Kalau teman-teman lihat bahwa memang banyak orang yang kontra terhadap Pak Jokowi selalu memandang bahwa arti maaf itu adalah sesuatu aib ya. Kita bisa tinjau misalkan dalam perspektifnya Prof. Amin Rais dan dan Rocky Gerung ya, yang gemar untuk menarasikan, mengelaborasi ya dari sisi fenomena permintaan maaf Pak Jokowi sejak ya misalkan Pak Jokowi melakukan zikir ya, doa bersama di depan istana, dan kembali ramai ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja di NTT ya. Jadi persoalan maaf ini seolah-olah menjadi sesuatu yang katakanlah barang yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihadirkan. Nah, bahkan ada yang mengatakan jangan diberi maaf, penjarakan saja, dan kalau bisa ya, senkot mohon maaf, dilenyapkan ya nyawanya. Saya kira itu adalah salah satu ungkapan yang sempat bisa saya simak di sebuah diskusi publik ya, yang tentu teman-teman sudah paham, seorang ibu-ibu yang kemudian mendeklarasikan atas nama prinsip-prinsip filosofis keagamaannya, mencoba untuk menawarkan, mengajak publik untuk melakukan penghabisan napas hidup seseorang ya. Dan saya kira ini sebenarnya sebuah persoalan ya. Tapi ya biarlah ranah-ranah yang paling kompeten yang mengurus soal itu. Kita akan mengurus persoalan filsafat maaf ya. Tentu sekali lagi kita bicara filsafat maaf itu dalam kerangka cara pandang kita untuk memahami arti penting maaf. Tentu ini bukan maaf bukan hanya dari sisi personalitas ya, dalam konteks pribadi Pak Jokowi, tetapi dalam konteks apa yang disebut dengan kerja-kerja policy atau kebijakan. Nah, mengapa kemudian di dalam statement-statement atau permintaan-permintaan maaf Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa sekiranya ya di dalam pengambilan kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan itu ya ada kesalahan ya, maka beliau meminta maaf ya. Nah, banyak orang menganggap bahwa ya seolah-olah itu adalah suatu pernyataan yang lemah ya. Padahal kita tahu pribadi yang berani meminta maaf itu adalah pribadi yang sebenarnya sosok yang sangat kuat ya. Karena sekali lagi tidak mudah bagi seseorang mau mengatakan minta maaf. Ya kita tahu ada banyak narasumber-narasumber atau pembicara-pembicara publik atau influencer, buzzer yang kemudian slip tongue ya, artinya ya tergelincir dalam perkataan-perkataan, bahkan dengan sengaja menyampaikan satiran-satiran atau ujaran-ujaran yang memang didesain untuk kasar ya dan tak beradab. Tapi tidak pernah bagi mereka untuk kemudian meminta maaf. Bahkan ketika sudah ramai ditegur oleh publik,
tetapi dia tetap jalan dengan satu keyakinan bahwa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran ya. Tapi silakan itu kembali kepada diri masing-masing. Tugas kita bersama ini memfilsafati saja ya. Jadi tidak masuk. Kalau teman-teman ingin masuk dalam diskusi-diskusi itu secara ya apa adanya, silakan berkunjung di Bukan Partai Politik ya, di channel saya yang lain di Bukan Partai Politik. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan, nah di sini yang kemudian publik perlu memahami bahwa kebijakan itu memang merupakan sebuah pilihan, sebuah keputusan, final decision dari berbagai macam alternatif kebijakan atau pilihan-pilihan kebijakan yang dirumuskan dalam rangka untuk merespon sebuah masalah ya. Bagaimana sebuah masalah kepublikan itu kemudian ditanggapi oleh pemerintah, direspon oleh pemerintah, dirumuskan untuk mencapai solusi dan sebagainya ya, sehingga kemudian pemerintah berada pada satu titik untuk memutuskan kebijakan mana yang paling realistis, kebijakan mana yang paling ya bisa dieksekusi atau di-running dalam rangka ya tentu ya sebagai respon terhadap dengan dinamika masalah kepublikan. Dan mereka-mereka yang bekerja di balik layar pembuatan kebijakan sadar benar bahwa kebijakan tidak pernah hadir dalam satu situasi yang utuh, lengkap, perfect dalam pengertian bahwa dia mampu untuk mengcover semua material-material pendukung seperti pendanaan ya. Dan kita tahu bahwa problem kebangsaan kita ini bukan sedikit ya, begitu kompleksnya, begitu melimpahnya persoalan-persoalan itu di tengah-tengah kenyataan sumber daya yang terbatas, sumber daya manusianya, sumber daya infrastrukturnya, sumber daya keuangannya, dan sumber daya yang lain tentunya ya, sehingga sangat mungkin ya, bahkan impossible, tidak mungkin kalau tidak ada kesalahan-kesalahan ya, keterbatasan-keterbatasan yang menyertai proses penyusunan sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, bahkan sampai pada proses implementasi dan menghadirkan kembali kebijakan-kebijakan yang baru. Jadi sudah normatif ya, sudah sepantasnya lah jika Pak Jokowi meminta maaf ya dengan konteks keterbatasan kebijakan, apa yang dibuat belum bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh sekelompok masyarakat, itu sesuatu yang tidak terhindarkan oleh siapapun ya. Tetapi tentu ya dalam proses pembuatan kebijakan itu diharapkan bagaimana kebijakan itu bisa merespon ya, menghasilkan sesuatu yang memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kelihatannya dari survei-survei yang dilakukan dan dicatatkan oleh beberapa lembaga surveyor kredibel ya, sebut saja demikian, menunjukkan angka kepuasan publik ya 75-80%, dan ini mau mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu adalah kebijakan yang katakanlah di atas rata-rata ya, memiliki yang disebut dengan excellent policy ya, kebijakan yang unggul dan patut diapresiasi, bukan kemudian dicerca, kemudian mau dimasukkan penjara atau dilenyapkan. Jadi saya kira itu over opini yang menurut saya sebenarnya dalam logika hukum kita itu sudah bermasalah berat dan patut untuk dipercakapkan di ruang persidangan ya. Tapi ya sekali lagi batasan kita dalam filsafat, bukan ahli filsafat ini memperbincangkan ya, bicara tentang kerangka pikir ya, cara berpikir kita menelaah suatu perspektif kebenaran dari apa yang disebut dengan maaf ya. Maaf sebagai personal, maaf sebagai seorang presiden tentu memiliki penekanan, titik tekan yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini saya katakan tidak ada hal yang aneh, tidak ada yang masalah dengan permintaan maaf sebagai seorang presiden dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. What government do or not to do, what Jokowi must do or not to do ya, bukan ahli filsafat.